Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan baik dan lancar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan merupakan proses membandingkan dari dua besaran sejenis. Perbandingan bisa dinyatakan secara sederhana dalam bentuk pecahan. Nah, untuk perbandingan sendiri itu menggunakan simbol titik 2 yang dibaca banding. Nah, nanti kita lihat pada contoh soalnya. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa membandingkan banyak buah. Misalkan di situ ada buah anggur dan apel, bisa kita bandingkan banyaknya berapa masing-masing buah. Kemudian usia juga bisa kita bandingkan, tinggi badan dan banyak kue itu bisa kita bandingkan ya. Ini contoh beberapa hal yang bisa kita bandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi yang pertama adalah menyederhanakan perbandingan. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, umur ayah 48 tahun, sedangkan umur ibu 42 tahun. Berapakah perbandingan umur ayah dengan umur ibu? Nah, bisa dilihat umur ayahnya 48 tahun, umur ibu 42 tahun. Penyelesaiannya, umur ayah di sini kita menggunakan pecahan, umur ibu sama dengan umur ayahnya 48 dan umur ibunya 42 tahun. 48 per 42 ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan 6 ya. Ini adalah FEB-nya ya. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 6 menjadi 8 per 7 ya. 48 bagi 6 itu 8. 42 bagi 6 ya 7. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi perbandingan umur ayah dengan umur ibu adalah 8 banding 7. Nah, ini cara penulisan perbandingan. Jadi umur ayah tadi perbandingannya 8 dan umur ibu ya 7 ini. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3 banding 5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Nah, kelereng Dimas dan kelereng Fahmi perbandingannya 3 banding 5. Berarti yang Dimas ini yang perbandingannya 3 ya. Untuk yang Fahmi itu 5. Yang diketahui banyak kelereng Fahmi yaitu 35 butir. Yang dicari banyak kelereng Dimas. Nah, karena di sini yang diketahuinya punyanya Fahmi, nah nanti ada caranya ya. Kelereng Dimas banding kelereng Fahmi sama dengan 3 banding 5. Ini kita tulis dulu perbandingannya. Banyak kelereng Fahmi 35 butir. Ada pada soal, itu sudah diketahui. Banyak kelereng Dimas itu yang kita cari. Kelereng Dimas tadi perbandingannya mana? Di sini kan kelereng Dimas, kelereng Fahmi 3 banding 5. Jadi punyanya Dimas itu perbandingannya yang 3 ini. 3 ya. Jadi karena punyanya Dimas itu perbandingan yang 3, maka 3-nya ini tulis di atas per. Jangan di bawah 3-nya ya. Kalau yang misalkan yang dicari punyanya Fahmi kan yang 5. Kalau yang dicari punyanya Fahmi di sini berarti 5 yang nanti di atas. Seperti itu ya. Jadi apa yang ditanyakan itu perbandingannya ada di atas per. Karena yang ditanyakan di sini banyak kelereng Dimas. Kelereng Dimas tadi itu yang 3 ini perbandingannya, maka 3 itu ada di atas. 3 per 5 ini dari punyanya Fahmi kali dengan 35 itu kelerengnya Fahmi. Kita kerjakan, ini kita bisa bagi dulu. 35 bagi 5 itu dapat 7.
7 kali 3 ya 21 butir. Jadi kelerengnya Dimas, banyak kelereng Dimas adalah 21 butir ya. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Di sebuah keranjang terdapat sejumlah bola merah dan bola hitam dengan perbandingan 3:4. Jika terdapat 18 bola merah, berapa banyak bola hitam di keranjang tersebut? Bola merahnya perbandingannya berarti yang 3 ya, apa yang ditulis di depan itu yang 3 ini ya. Bola merah duluan, berarti perbandingannya yang 3 ini punyanya bola merah. Kemudian bola hitam berarti perbandingannya yang 4 ini. Jadi lihat urutan kalimatnya. Jika terdapat 18 bola merah, jadi 18 bola merah, berapa banyak bola hitam di keranjang tersebut? Artinya yang ditanyakan bola hitamnya. Penyelesaian bola merah banding bola hitam adalah 3:4. Banyak bola merah 18 buah. Yang ditanya banyak bola hitam. Nah, di sini yang di atas ambil 4 karena bola hitam tadi kan perbandingannya yang 4 ini. Jadi apa yang ditanyakan itu ada di atas. Jadi jangan terbalik, jangan 3-nya yang di atas. Karena yang ditanyakan adalah bola hitam. Bola hitam itu perbandingannya yang 4 ini. Jadi 4-nya yang di atas, bukan 3-nya. 3-nya ada di bawah ya. Kali dengan apa yang diketahui di sini yaitu banyak bola merah kali 18. Langsung kita kerjakan. Di sini 18 bagi 3 itu dapat 6 ya. 6 kali 4 ya 24. Jadi banyak bola hitam di keranjang tersebut adalah 24 buah. Perbandingan dapat membantu kamu dalam menentukan jumlah atau satuan tertentu. Jika banyak dua barang disajikan dalam perbandingan, misal A banding B, tetapi jumlah atau selisih kedua barang diketahui, maka kamu dapat menentukan banyak masing-masing barang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, kita masuk ke materi berikutnya adalah perbandingan jumlah. Contoh soalnya seperti ini. Jumlah buah mangga dan apel di sebuah keranjang adalah 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7:8. Berapakah banyak buah mangga dan apel masing-masing? Jadi jumlah buah mangga dan apelnya 90 buah. Perbandingannya mangga berarti perbandingannya yang 7 ya. Apel berarti yang 8. 7 dan 8 ini bukan banyaknya ya, ini perbandingannya, bukan banyak buahnya. Jumlah seluruh buahnya yaitu 90 buah. Kita diminta untuk mencari tahu berapa banyak buah mangga dan apel. Penyelesaian mangga sama dengan mangga yang mana mangga? Tadi perbandingannya yang 7 ya. Maka 7 ada di atas seperti yang tadi. Jangan 8-nya yang ada di atas karena 8 itu punyanya apel. 7 di atas per. Nah, di sini kenapa ditambah 7 tambah 8? Kenapa perbandingannya ditambah? Karena yang diketahui adalah jumlah buah mangga dan apel. Bukan seperti contoh sebelumnya tadi. Kalau contoh sebelumnya tadi cuma diketahui salah satunya. Sedangkan di sini yang diketahui adalah jumlahnya, jumlah kedua benda itu, yaitu buah mangga dan apel. Jumlahnya tadi 90. Maka karena yang diketahui adalah jumlah, maka ditambah perbandingannya itu 7 dan 8. Itu ditambah. Sama dengan 7 per, nah ini jadi 15 ya, 7 tambah 8 kali dengan 90. Nah, 90 bisa kita bagi dengan 15. Dapat berapa? Dapat 6 ya. Kemudian 7 kali 6 sama dengan 42
buah. Kemudian kita cari lagi banyak buah apel. Apel sama dengan 8. Nah, ini 8 yang di atas. Karena yang dicari adalah apel. Apel kan perbandingannya tadi ini yang 8 ya, untuk yang apel. Nah, itu 8. Dan di bawahnya sama, tetap. Penjumlahan perbandingannya 7 tambah 8. Sini kali dengan apa yang diketahui tadi, jumlah seluruhnya yaitu 90. Sama dengan 8 per 15 kali 90. Sama seperti sebelumnya, 90 kita bagi dengan 15 yaitu dapat 6. 8 kali 6 adalah 48. Jadi banyak buah mangga adalah 42 buah. Dan buah apel sebanyak 48 buah. Nah, ini contoh soal perbandingan jumlah. Jadi kalau perbandingan jumlah yang diketahui adalah jumlah, maka perbandingannya ditambah yang ada di bawah ini. Kemudian berikutnya perbandingan selisih. Nah, kalian tahu kalau selisih kan artinya pengurangan. Contoh soalnya, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Nah, di sini diketahui perbandingannya siswa laki-laki dan perempuan 2:3. Berarti yang laki-laki yang ada di depan adalah 2 ya perbandingannya. Kemudian perempuan 3. Selisihnya banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Nih selisihnya banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Kita ditanyakan berapa banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing. Penyelesaiannya untuk siswa laki-laki yang di atas berarti 2 ya. Kenapa 2? Karena perbandingan punyanya yang laki-laki tadi kan yang ada di depan 2 ya. Jadi yang ada di atas per ditulis 2. Yang ada di bawah berbeda dengan contoh sebelumnya karena ini yang diketahui adalah selisih. Ini selisih. Maka perbandingannya bukan ditambah tetapi dikurang. Yang lebih besar mengurang dengan yang lebih kecil, jangan terbalik yang mengurangnya. 3 kurang 2. Jadi apa yang lebih besar itu ada di depan. Dikali dengan 7. Nah, ini selisihnya 7 orang antara siswa laki-laki dan perempuan. Sama dengan 2 per 3 kurang 2 adalah 1 kali 7. Berapa hasilnya? 2 kali 7, 14, bagi 1 tetap 14 orang ya. Kemudian siswa perempuan sama dengan 3 per 3 kurang 2 kali 7. Nah, yang di atas pernya angka 3 ya. Kenapa 3? Karena di sini tadi lihat siswa laki-laki dan perempuan perbandingannya 2:3. Berarti untuk yang perempuan itu yang 3. Jadi 3 yang ada di atas per. Karena yang ditanya siswa perempuan. Per sama yaitu dikurang 3 kurang 2 karena yang diketahui adalah selisih ya tadi ya. Maka perbandingannya dikurang kali selisihnya yaitu 7. Sama dengan 3 kali 7 per 1. 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 adalah 21 orang. Jadi jawabannya 21 orang. Jadi banyak siswa laki-laki adalah 14 orang dan banyak siswa perempuan adalah 21 orang. Kemudian kita lanjutkan ke perbandingan 3 variabel. Maksudnya di sini nanti ada 3 hal atau 3 benda yang akan kita bandingkan. Contoh soalnya yang pertama, perbandingan ayam Pak Dito, Pak Aryo, dan Pak Dimas yaitu 2:4:5.
Jika ayam Pak Aryo ada 16 ekor, berapa jumlah ayam mereka semua? Jadi yang diketahui di sini perbandingan ayam Pak Dito ini berarti yang 2 ini ya, yang paling depan. Kemudian Pak Aryo, berarti perbandingannya yang 4 ini. Dan Pak Dimas, ayamnya Pak Dimas 5. Ingat, ini bukan banyak ayamnya, tetapi hanya perbandingannya. Nah, yang diketahui di sini banyak ayam Pak Aryo. Ada berapa? Ada 16 ekor. Jadi yang diketahui punyanya Pak Aryo ada 16 ekor. Berapa jumlah ayam mereka semua? Jadi jumlah ayam mereka semua berapa? Penyelesaian, kita cari dulu ayam Pak Dito ya, karena ayam Pak Dito tidak diketahui. Ayam Pak Dito perbandingannya tadi yang paling depan ya 2, maka angka 2 ini ada di atas per, karena itu yang ditanyakan, itu ayam Pak Dito. 2 per 4, 4 ini dari mana? 4 yaitu ayamnya Pak Aryo perbandingannya, karena yang diketahui tadi ayamnya Pak Aryo, ayamnya yang lain kan belum diketahui, yang diketahui cuma ayam Pak Aryo yaitu 16 ekor. Maka yang diambil sebagai penyebut punyanya Pak Aryo perbandingannya di sini yaitu 4. 2 per 4 dikali dengan 16. 16 ini ayamnya Pak Aryo, apa yang diketahui. Jadi apa yang ditanyakan itu ada di atas, perbandingannya dikali dengan yang sudah diketahui per perbandingan yang sudah diketahui. Sama dengan 8 ekor. Dari mana? Ya ini dikerjakan. 16 bagi 4 itu kan dapat 4 ya. 4 kali 2 ya 8. Jadi ayam Pak Dito sama dengan 8 ekor. Kemudian kita cari ayam Pak Dimas. Ayam Pak Dimas yang paling belakang berarti ya yang 5 ini ya. Maka yang ditulis di atas per adalah angka 5. Per dengan perbandingan ayam punyanya Pak Aryo yaitu 4 kali dengan 16. Kita bagi sama 16 bagi 4 adalah 4. Kemudian 5 kali 4 20 ekor. Jadi ayam Pak Dito 8 ekor, ayam Pak Dimas 20 ekor. Ayam Pak Aryo tadi sudah diketahui yaitu 16 ekor. Sekarang kita akan mencari jumlah ayam mereka semua. Jadi jumlah ayam mereka semua sama dengan ayam Pak Dito tambah ayam Pak Aryo tambah ayam Pak Dimas. Sama dengan ayam Pak Dito tadi 8 ekor, ayam Pak Aryo 16 ekor, dan ayam Pak Dimas 20 ekor. Hasilnya adalah 44 ekor. Nah, jadi seperti itu. Contoh soal kedua masih di 3 variabel ya. Bu Siti akan membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dengan perbandingan 7:3:2. Jumlah minuman sirup yang akan dibuat adalah sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Yang diketahui di sini adalah perbandingannya air, gula, dan sirup. Perbandingannya 7:3:2. Berarti air ini perbandingannya yang 7 ya. Yang paling depan lihat urutannya. Gula artinya yang 3. Sirup ini perbandingannya yang 2 ini. Kemudian diketahui lagi jumlah minuman sirup yang akan dibuat itu 24 liter. Jadi ini yang diketahui adalah jumlahnya. Berarti ini perbandingan jumlah ya. Penyelesaian, kita pertama mencari air dulu berapa banyak. Air tadi kan yang 7 ini ya perbandingannya, maka yang di atas per adalah 7. Per, nah ini ditambah. Semua perbandingannya 7 tambah 3 tambah 2. Karena yang diketahui adalah jumlah minuman sirupnya yang akan dibuat yaitu 24 liter.
Kalau yang diketahui salah satunya aja, berarti yang di bawah ini perbandingannya dengan cukup satu apa yang diketahui itu. Seperti contoh sebelumnya, contoh nomor 1 tadi. Karena yang diketahui adalah jumlah, maka semua perbandingannya ditambah. Sama dengan 7 per, ini jadi 12 ya, 7 tambah 3 tambah 2 kali dengan 24 sama dengan 14 liter. Nah ini 24 bagi 12 itu dapat 2. 7 kali 2 yaitu 14 liter. Kemudian kita cari gula. Gula tadi perbandingannya yang ada di tengah yaitu 3 ya. Jadi yang ditulis di atas ini angka 3. Per sama bawahnya juga ditambah semua perbandingannya 7 tambah 3 tambah 2 kali 24 sama dengan 3 kali 24 per 12. Ini kita bagi sama 24 bagi 12 dapat 2 ya. 3 kali 2 6 ya. Di sini salah tulis, di sini harusnya 6. Kita coret dulu ya. Di sini jawabannya 6 liter. Jawabannya 6 liter ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sirup. Nah, sirup di sini diambil yang 2. Kenapa yang 2? Karena perbandingan punya sirup tadi kan ini 2, yang paling belakang. Jadi yang ditulis di atas per adalah angka 2. Per sama ditambah juga perbandingannya 7 tambah 3 tambah 2 kali 24. Nah, di sini kita tambahkan menjadi 2 per 12 kali 24. 24 bagi 12 yaitu dapat 2. 2 kali 2 4 liter. Jadi jumlah air adalah 14 liter, jumlah gula adalah 6 liter dan sirup adalah 4 liter. Jadi seperti itu ya. Nah, sampai di sini materi kita tentang perbandingan. Untuk lebih memahami lagi, kalian bisa mengulang lagi menonton video ini, kemudian membaca juga dari buku-buku supaya kalian lebih mahir lagi dalam menyelesaikan soal-soal perbandingan. Perbanyak juga latihan soal yang ada pada buku kalian. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.